Presiden itu tidak bisa diberhentikan atau diperpanjang jabatannya, diberhentikan pun kalau melanggar hukum pidana. Jabatan Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah habis. Kalau pemilu ditunda akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ada yang bertanya, Pak, itu kan bisa dibuat oleh MPR. Nggak bisa. Saudara sekalian, pemilu 2024 itu adalah agenda konstitusional, kalender konstitusional yang tidak bisa ditunda atau dimundurkan dengan jalan hukum biasa. Kita sekarang sedang dikejutkan oleh adanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan menunda pemilu sampai tahun 2025. Saya ingin katakan kita harus lakukan perlawanan hukum ini secara sungguh-sungguh, karena itu akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara, di mana agenda atau kalender konstitusi bisa dibatalkan dan diatur oleh pengadilan. Urusan hukumnya saya sependapat, pemerintah sependapat dengan KPU agar naik banding sampai kasasi sampai apapun. Karena secara hukum adalah salah. Pengadilan negeri itu kok menunda pelaksanaan pemilu. Urusan sengketa pemilu menurut hukum kita sudah jelas. Kalau menyangkut administrasi, persyaratan, pendaftaran, itu urusannya Bawaslu dan PT UN. Bawaslu sudah memutus bahwa Partai Prima diberi waktu 3 kali 24 jam untuk memenuhi. Selama 3 kali 24 jam memperbaiki masih tidak memenuhi syarat, dibawa ke PT UN. PT UN menyatakan menolak permohonan, selesai. Tapi tiba-tiba pindah ke pengadilan perdata. Dan yang diberikan oleh hakim perdata adalah bukan hak keperdataan pengurus KPU, tapi hak rakyat. Kewajiban konstitusional tentang pemilu 5 tahun. Itu hukumnya. Yang saya katakan berbahaya tadi begini, saudara. Jadwal pemilu itu adalah materi muatan mutlak konstitusi, bukan muatan undang-undang. Ada 3 pasal dalam konstitusi yang menyatakan presiden menjabat dalam waktu 5 tahun. Pemilu diadakan 5 tahun sekali. Presiden itu tidak bisa diberhentikan atau diperpanjang jabatannya, diberhentikan pun kalau melanggar hukum pidana, bukan karena terjadi kekosongan karena putusan pengadilan atau karena berhalangan tetap. Nah, sekarang mari kita uji. Tanggal 21 Oktober jabatan Presiden Jokowi dan kabinetnya sudah habis. Kalau pemilu ditunda akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ada yang bertanya, Pak, itu kan bisa dibuat oleh MPR. Nggak bisa. MPR sekarang ini beda dengan dulu. Bisa mempercepat, bisa memperlambat. MPR sekarang ini tidak punya wewenang apapun untuk menentukan pemerintah. Bahkan ketetapan MPR sekarang itu hanya berlaku dalam bentuk base kicking, berlaku konkret. Kalau undang-undang dasar dia ubah itu ada caranya. Caranya apa? Caranya mengubah dulu konstitusi. Nah, kalau terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden, menurut undang-undang dasar itu diganti oleh 3 menteri yang menjabat, yaitu dalam negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri luar negeri. Tapi pada saat jabatan presiden habis, jabatan ketiga menteri ini pun habis. Nggak bisa. Terus pakai apa? Amandemen. Amandemen kalau PDIP, Nasdem, Demokrat dan partai lain tidak hadir dalam sidang amandemen itu, nggak bisa ngambil keputusan. Menurut undang-undang dasar harus dihadiri oleh minimal 2/3 anggota. Kalau dia tidak hadir karena tidak setuju, tidak ada keputusan. Disitulah negara akan kacau. Tidak ada pemerintahan, tidak ada yang ngambil keputusan untuk mengendalikan negara ini. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, melalui mimbar ini, saya sampaikan bahwa pemerintah akan terus mengikuti
jadwal pemilu yang telah ditetapkan bersama tanggalnya oleh KPU, oleh DPR, dan oleh pemerintah. Bahkan Bawaslu ikut untuk menyepakati tanggal 14 Februari tahun 2014. Nanti diskusi hukumnya bisa terperpanjang. Untuk itulah kepada generasi muda, saya berharap menjadi pengawal pemilu ini agar pertumbuhan demokrasi kita semakin lama semakin maju. Indonesia adalah masa depan Anda, dan masa depan Indonesia ada di Anda juga. Atau Anda adalah masa depan Indonesia, generasi muda. Jangan ditinggalkan nih pemilu. Kalau kurang sempurna, perbaiki, Anda ikut. Itulah sebabnya lalu kita bikin acara yang seperti ini. Apa tugas saudara? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Apa Indonesia Emas tahun 2045? Indonesia yang dari sudut trajektori dunia akan menjadi 4 kekuatan besar atau 5 kekuatan besar di tahun 2045. Di mana di situ Indonesia sudah maju. Partisipasi pendidikan tingginya mencapai minimal 74%. Pendapatan per kapitanya sudah di atas 20.000. Universitasnya sekian, sarjana sekian, ahli nuklirnya sudah dihitung maju tahun 2045. Tetapi kalau saudara apatis dengan situasi ini, maka tugas saudara menjaga 17.508 pulau. 17.508 pulau yang dihuni oleh 277 juta jiwa per hari ini. Itu tugas saudara untuk menjaga agar tetap merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka kita sudah iya. Bersatu masih banyak gangguan. Berdaulat sudah iya secara resmi karena kita bisa menentukan diri sendiri meskipun kemudian ada kedaulatan-kedaulatan tertentu yang dikangkangi oleh negara asing, baik karena kolusi maupun karena kita kurang kuat untuk menjaganya sendiri. Tapi kita berdaulat. Adil belum, makmur apalagi. Ini tugas saudara. Tugas kita agar Indonesia itu betul-betul menjadi Indonesia Emas di tahun 2045. Untuk itu saudara, saya mengajak kita semua, mari amankan kritik hari ini. Saudara ada di sini, kritik nanti Pak Andi Wijayanto, KPU, Bawaslu, kritik apa yang kurang. Pemilu harus begini, sampaikan nanti. Tidak apa-apa, dikritik sekeras-kerasnya. Ini kampus tempat mendidik orang yang kritis. Kampus Universitas Gadjah Mada selalu memberi inspirasi bagi kebangunan manakala negara ini terantuk batu, bangun. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan serta marwah lahir juga dari Universitas Gadjah Mada ini. Maka kita mulai dari ini nih, tuturi handayani kita ini untuk kaum generasi muda.